Tapi kamu sekarang ini sembari kerja juga atau enggak? Atau Masih. kerja juga? Iya, Kerja apa? PNS kah atau? Swasta. Oh, swasta. Ya. Backgroundnya apa dulu sebelumnya? Saya S1-nya hukum. Banyak juga sekarang belakangan ini hukum ya. S1 hukum. Uh-uh. Nah, cuman dalam keseharian saya selain nulis, saya juga sering ngomong-ngomong lah, bagi-bagi ilmu dengan. Oh, maksudnya jadi narsum? Iya. Dalam bidang? Saya biasanya spesifiknya kepemimpinan dan bela negara. Kepemimpinan dan bela negara. Iya, itu biasanya saya paketkan itu. Makanya mitra strategisnya di daerah adalah ke Polda sama Kodam. Oke. Iya. Saya paling senang berorganisasi Iya, dimanapun karena saya tumbuh dan besar dari semenjak S1 ini dari organisasi. Baik organisasi ekstra kampus maupun intra kampus. Karena itu yang membentuk kita. Dalam hal apanya yang membentuk kamu itu? Kamu masih muda soalnya ya, saya jadi kepengen tahu. Banyak hal, kalau bagi saya banyak hal. Yang paling pertama adalah mindset. Karena dulu kalau saya misalnya saya saya tumbuh dan besar di Ambon, S1-nya juga di Ambon, ketemu ya temannya itu lagi. Ya kasarnya ketika saya merasa cukup nih, saya udah belajar segini, nilainya udah segini, cukup lah gitu loh. Tapi pas saya keluar ketemu teman baru, saya dapat saingan baru. Akhirnya memaksa saya untuk ternyata kompetisinya Lebih keras. Saingan dalam hal apa nih? Pengetahuan kah? Saingan dalam berbagai macam hal lah. Artinya dalam diri saya tidak hanya sebatas itu, saya harus kembangkan lagi. Jadi itu tantangan yang kita untuk maju. Iya. Nah, dalam lingkup pertemanan dengan teman-teman di luar daerah dengan berbagai macam background dan kompetensi yang mereka miliki, saya tidak diharuskan untuk mengembangkan diri saya. Jadi yang saya pelajari bukan hanya dari segi kompetisinya saja, tapi memaksa saya juga bagaimana menjalin silaturahmi supaya bisa kolaborasi. Ya, jadi itu manfaat positifnya. Bagi kamu kan suka belajar kepemimpinan, kemudian apa tadi, bela negara. Iya. Nah, yang kamu dapatkan dari negara Indonesia apa? Banyak. Salah satu kesempatannya saya bisa studi dapat beasiswa dari negara juga, itu salah satu. Oh, ini beasiswa ketahuan bocor. Iya, makanya saya punya beban moral tersendiri lah. Artinya negara sudah memfasilitasi saya untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Apa yang bisa saya kembalikan kepada negara? Itu aja. Nah, rencana kamu apa yang kamu sebentar, majornya apa? Kamu ambil kuliah S2-nya apa? Fakultas Keamanan Nasional, konsentrasinya di damai dan resolusi konflik. Oke, bagus dong. Ya. Tapi kamu nggak jadi tentara, nggak jadi polisi gitu ya? Karena bagi saya bela negara tidak hanya sebatas militerisme saja, tapi berbagai macam hal. Seperti apa misalnya kalau bela negara? Kita nggak tahu tuh bela negara dalam hati. Dalam hal apa? Saya dengan di dadaku ada merah putih gitu. Dengan bangga saya bilang saya orang Maluku aja udah bela negara. Itu sudah bela negara. Sudah bela negara. Sederhananya seperti itu. Artinya saya nggak ngerti tuh. Artinya ya kita tetap mempertahankan identitas kita. Kalau dalam bahasa versi saya sering bilang merawat kebinekaan dalam bingkai hidup orang bersaudara. Itu artinya kearifan lokal yang sering saya campaign di Maluku. Jadi merawat kebinekaan dalam bingkai hidup orang bersaudara. Berarti bagaimana cara kita bertoleransi? Bagaimana cara kita bertoleransi? Memelihara kebineka tunggal ikaan kita, gitu ya. Bahwa dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, dari mana? sampai Rote. Jadi hidup dengan kekayaan yang kita punya, kemudian memainkan peran kita masing-masing supaya. Nah, kalau kamu lihat misalnya bagaimana anak muda sekarang yang begitu berat di barat itu masih mempertahankan Pancasilanya kita. Jailah, pertanyaan saya udah kayak ini aja. Saya merasa udah kayak sidang gitu. Jadi kepengen tahu, soalnya kan kamu mewakili anak muda. Ya. Boleh dibilang masih Gen Z kali ya kamu ya? Saya masuknya milenial. Kok milenial? Milenial akhir. Yeah. Nah, oke. Sebagai bukan wakil lah, sebagai boleh dibilang masih anak muda lah ya. Umur seperti kamu gitu. Bagaimana kamu bukan mempertahankan, melihat gitu loh teman-teman yang sudah agak terkikis gitu. Yeah. Agak atau sudah banyak terkikis ya, saya nggak tahu tuh. Yeah. Artinya melihat realitas ya. Kita melihat secara umum, semua orang bisa melihat lah bahwa fakta ya kita seperti itu yang ada sekarang. Tapi ya di lain sisi kita tidak boleh pesimis juga. Ya, saya berpikir bahwa masih banyak kok teman-teman yang punya semangat yang sama, yang mau mengembangkan diri dan potensinya, mau melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Jadi yang paling penting adalah sekecil apapun energi yang kita punya, ya udah tularkan aja. Bagi energi positif itu dimanapun kita berada. Bagaimana kita menularkan kepada sesuatu yang begitu besar ya, sedangkan kita sebegitu kecilnya. Karena sejatinya kita kalau berpikir bahwa ini sesuatu yang terlalu besar, yang kita dapatkan hanya tantangan. Hanya kita berpikir rumit kayaknya, ini terlalu besar ini. Jadi kitanya jadi mundur sendiri ya. Iya. Ya sudahlah, diam-diam saja mungkin gitu. satu orang seperti saya bisa mengubah dunia, nggak mungkin. Yang saya ubah paling pertama adalah diri saya sendiri. Cara pandang saya. Ketika saya bisa, saya akan menularkan itu kepada ibu. Ketika ibu bisa, ibu akan melampiaskan itu kepada keluarga. Akhirnya dari satu orang bisa berdampak besar. Jadi sebenarnya PR kita adalah kembali ke diri kita sendiri. Ya itulah bagaimana satu orang bisa merubah dunia. Iya, bagaimana satu orang Sebenarnya bisa merubah dunia. Sederhana aja. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya harus bisa merubah dunia, tapi tidak dimulai dari diri sendiri, yang kita temuin hanya masalah aja. Nggak mungkin ya, itu is Nggak impossible, mungkin. mission impossible lah ya. Mission impossible. Dan kita berpikir itu sesuatu yang, nggak mungkin. Ya udahlah, ikut apa yang aja, yang ada aja. Jadi kita terperangkap dalam satu pola yang saya sering bilang, itu namanya pembenaran kebiasaan. Karena kita nganggap itu sesuatu yang udah terbiasa, nggak mungkin. Ya udah, nggak mungkin aja. Gitu. Tidak ada fighting. Iya. Spiritnya lagi untuk keluar dari yang ketidakmungkinan itu. Untuk keluar dari ketidakmungkinan. Nah, kalau misalnya kamu mempunyai pikiran begitu, seperti itu ya, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu keluar dari ketidakmungkinan itu misalnya? Itu kan mesti ada encourage yang begitu besarnya. Iya. Tuh. Dan terkadang saya sering kali dapat hal-hal yang kayak gitu. Kalau dalam pengalaman pribadi saya, kita harus dipertemukan dengan satu masalah. Masalah yang mengajarkan kita bahwa jalannya tidak buntu. Jalannya masih ada, hanya mungkin kamu yang belum keluar untuk melihat solusi itu. Kalau misalnya sudah dicari berkali-kali dan akhirnya memang tidak ada solusi, pasti ada. Jadi tidak boleh bilang tidak ada solusi ya, belum pasti, ada solusi. Belum ada. Cuman belum ketemu aja. Ya, cuman belum ketemu aja. Dan kadang-kadang yang kita pikir adalah mungkin 1-2 kali percobaan kita mikir, oh udah kayaknya, padahal enggak juga. Masih banyak. Tapi bagaimana kalau pada satu titik kita bilang ya udahlah, that's it. Ini kan kita berbicara dengan kamu yang maksudnya, atau saya orang optimis, gitu ya, yang untuk tembok jalan mipirin tembok, nanti ini ada jalan ternyata besar gitu kan, itu kan terus. Nah tapi bagaimana dengan keadaan yang sekarang yang semuanya serba terbuka, tapi di lain sisi serba terbatas. Itu gimana tuh ya? Ya kan? Nah, bagaimana kita membangunkan yang optimisme yang kamu dapatkan itu untuk terus menerobos tantangan-tantangan yang ada. Sekarang itu kan terlalu banyak tantangan sih ya. Tantangan pasti banyak dan pasti selalu ada. Ya kalau kita nggak mau ada tantangan ya pulang. Ibarat kita sekolah pada zaman dulu ya. Jadi kalau kamu setelah sekolah ini apa yang akan kamu lakukan sebenarnya? Banyak hal yang bisa saya lakukan. Ya, yang paling penting adalah dengan apa yang saya miliki dulu, dengan passion saya, misalnya nulis, ngomong. Kamu menulis apa sih? Buku cerita kah, novel kah? Sorry belum lihat. Saya bawa bukunya, cuman karena kemarin Mas Yuri tuh ngabarinnya dadakan. Jadi saya bilang saya punya sampel, tapi udah dijanjiin temen. Nggak apa-apa, saya nunjukin bawa. Tunjukin aja. Nanti yang ke studio nanti saya bawa belakangan. Iya, nggak apa-apa. Ini yang terakhir, ini yang launching terakhir. Luka Tanpa Nama. Bagus loh, ininya apa judulnya? Ini yang pertama. Itu apa? Usai Sebelum Mulai. Kamu ini ya, judulnya itu kontroversi banget ya. Terbalik. Saya suka yang kayak gitu. Hah? Oh, bagus nih. Ini berarti bisa dibacakan loh dong sebagai puisi. Bisa dong. Ibaratnya ini sequelnya lah. Jadi ini yang pertama, karya lanjutannya ada di sini. Oh, karya lanjutannya di sini. Nah, waktu kamu menulis ini apakah pengalaman yang kamu rasakan sendiri atau bagaimana kamu mendapatkan inspirasi ini? Seru juga ya. Ada persentasenya lah. Ada yang kita alami. Lebih banyak ada juga yang kita dengar dari teman, cerita teman. Ada juga dari saat bengong enggak ya? Iya, ada juga. Dari kita kayak mikir-mikir. Terkadang kan mungkin karena ini puisi aja, bahasanya harus kita sesuaikan. Tetapi nggak semua juga itu melulu hanya tentang, misalnya kalau saya kan
targetnya adalah segmennya kayak segmentasi anak muda ya. Mm-mm. Nah kalau orang Anak muda itu sekarang di kepala kamu umur berapa? Kalau saya oh iya betul. Kalau di saya Karena terkadang semua yang muda dari saya Iya. itu anak muda. kadang ada orang yang muda secara biologis, Ya. tapi dia nggak muda secara psikologis. Oke. Karena misalnya orang masih muda tapi nggak punya semangat, bukan anak muda itu. Anak muda itu identik dengan semangat, identik dengan optimisme, identik dengan visi. Nah, ini menarik ya. Maksudnya muda tapi Kehilangan jiwa mudanya. kehilangan Iya. jiwa mudanya. Itu bukan dari pada saat dia lahir dong ya, tapi Enggak, karena keadaan. Karena keadaan. Ya melihat realitas lah. Artinya kalau misalnya contoh kalau ada orang usianya 20 sampai 30-an, dia anak muda. Ukurannya secara biologis ada usianya segini, kondisinya seperti ini, bisa kita buktikan lah. Tapi pertanyaannya, punya nggak dia jiwa mudanya? Punya nggak identik anak muda itu kan identik dengan semangat, optimisme, tantangan, tanggung jawab, visi. Kalau dia nggak punya itu, menurut saya dia muda secara biologis tapi nggak muda secara psikologis. Karena dia kehilangan semangatnya sebagai anak muda. Anak muda ya yang bisa kita tanyakan ke anak muda ya Yang apa horei gitu ya? ya semangat gitu aja. Yang Ya. horei. Anak muda tuh identik selalu dengan semangat. Tapi kalau yang setahu saya masih ada semangatnya, dibilang anak muda enggak ya? Ya muda secara psikologis berarti itu. Kalau kita ya, muda secara psikologis. Bagaimana membangkitkan anak muda yang kehilangan semangatnya itu loh? Dia ya harus berani keluar dari zona nyaman itu, mencari ruang di mana dia bisa diterima dengan apa yang dia punya. Kalau dia introvert sekali misalnya, itu kan ada bisa jadi juga Bisa, dia introvert bisa, kan, bisa, karena bisa. sesuatu terjadi di dalam rumahnya, Ya, sesuatu terjadi di ya. dalam lingkungannya gitu Ya. loh. Kamu tahu nggak? Kita tuh ngomong kayak orang psikolog aja nih. Udah keluar dari ilmunya ya. Udah keluar ilmunya, bener nggak? Iya. Iya Tapi kan? tapi memang ya masing-masing orang dengan karakter dan kepribadiannya. Tapi di balik segala kelemahan dan keterbatasan kan pasti kita punya satu aja pasti bakat bawaan kita yang kita bisa kembangkan. Kembangkan di situ aja. Kalau kamu ketemu orang tersebut, bagaimana kamu mengeluarkan satu aja yang dia apa? Ya dia mungkin banyak punyanya ya, punya banyak gitu. Tapi mengeluarkan satu aja supaya mengeluarkan dia bahwa kamu masih muda loh, ayo kita semangat. Yang Do something gitu. Iya, yang pasti saya harus kenal dulu tipikal orangnya seperti apa. Jadi Karena- kamu perlu proses. Iya perlu proses juga karena nggak semua orang juga suka dengan saran dan masukan ya. Kadang-kadang ada orang yang sifatnya tertutup banget gitu kan. Nah, kita harus pelajari dulu. Setelah kita pelajari, kita baru tahu pintu masuknya dari orang ini enaknya lewat mana gitu ya. Karena kan tertutupnya orang pasti ada juga kok hal yang dia senangi. Pasti juga dia ada Iya. bicara Iya, pasti juga untuk ada sesuatu yang. Iya, untuk sesuatu yang dia senangin. Nah, kita perlu cari tahu itu, kita perlu research di situ ya. Nah, pertanyaan saya, sekarang anak muda sekarang kan kebanyakan hanya pegang ini aja, Ya, nggak kenal kamu, ya, kenalnya cuma HP. ya. Bagaimana kamu meningkatkan itu? Bagaimana kamu melihat semangat Ya. anak mudanya? Nah, itu memang PR bagi saya. Makanya kalau kita ngomong terkhususnya dalam bidang yang karya-karya saya akhir-akhir ini ya. Nah, saya dengan beberapa teman lagi dibantu, saya ingin membuat semacam satu platform yang di situ isinya karya-karya saya gitu loh. Artinya supaya bagaimana teman-teman dimanapun megang ini aja bisa mengakses karya-karya saya. Supaya itu memotivasi lah kira-kira bahwasanya kita nulis pun masih bisa dijangkau di berbagai media dan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Platform seperti apa yang kamu itu? Apakah YouTube? Kamu kan udah punya YouTube ya? Udah punya kan? sih, cuman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu di. Saya apa belum namanya? sempat lihat sih, tapi saya lihat kamu ada YouTube-nya gitu. Tapi- Kamu ada social media, Ada. tapi belum ada. Saya termasuk yang paling senang pengguna sosial media untuk share Interaksi. aja, ya. Share siapa? Share karya kamu sendiri Iya, kadang-kadang secara share pribadi karya, atau share orang lain? Iya, share karya-karya saya. Terus saya kadang-kadang paling seneng nge-share kayak quotes-quotes gitu, ya, bagi-bagi lah gitu. Kenapa gitu ya? Energi positif itu harus kita bagi. Quotes dari mana? Quotes dari Ya kadang-kadang yang hasil saya dapat kayak saya baca satu buku terus ini menarik nih, ya udah saya bagi dari hasil yang saya baca saya bagi. Atau kalau enggak ya bisa saya buat sendiri. Itu juga sama ya, puisi ya? Sama Puisi. Sama puisi juga. Kenapa kamu menulis puisi? Kenapa tidak menulis Hobi. lebih hobi, Hobi. lebih simpel? Iya, enggak. simpel. Daripada menulis yang Iya. Hobi. novel atau. Nah itu tantangan saya lagi coba untuk nulis novel.
Karena kalau dilihat dari sini kan ini sebenarnya udah seperti storyline aja. Iya, ini sebenarnya Storyline aja. bisa untuk dijadiin novel, cuman Itu? karena belum dikembangin aja. Heeh. Cuman karena saya mikir, simpelnya saya coba nulis part-partnya dulu lah. Iya, tuh. Memeluk sunyi dalam keheningan. Dalam keheningan, dalam kehilangan. Bagus kan? Ini lagi cerita apa nih? Kamu memilikimu adalah anugerah. Dan melupakanmu adalah kecewa. Ya iyalah pasti. Lagi putus cinta nih jangan-jangan. Tapi kan ini bisa diartikan macam-macam dong. Maksudnya bisa juga masuk ke kitanya pergi tanpa sisa. Misalnya, ya kan? Kayak gini kan? Ya. Gitu. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Saya suka baca soalnya. Jadi saya bisa nggak usah interview kamu lah, saya baca aja deh. Perih tanpa jeda dan waktu. Menyakitkan dong. Dikomentarin. Oke, ini lebih ke arah mana nih kamu menulis puisi ini? Cinta ya? Iya. Romance anak muda. Iya, romance anak muda. Nah, pertanyaan saya waktu kamu nulis ini kan November kan? Ini November Ya, yang terakhir ya? November. Kalau itu? Ini Februari. Dalam tahun yang sama 2025. 2025. Ini ya? ditulis di akhir 2024, terbitannya di Februari 2025. 25. Itu ditulis dari bulan Juni, terbitnya November. Cepet sekali. November yang Juni sampai. Sempat kamu bengong-bengong gitu atau gimana 3 sih? bulanan lah. 3 bulan cepet loh. Saya tuh itu salah satu obat bagi saya sebagai bentuk ya semacam hipnoterapi lah bagi saya lah. Kalau pas lagi capek pulang nyalain laptop nulis aja apa yang saya lihat tadi, apa yang saya dapatkan, apa yang saya dengar dari teman. Saya coba bikin aja. Oke. Saya paling senang tuh menyendiri terus nyalain laptop dengar musik relaksasi gitu ya. Itu keluar semua. Hobi saya tuh gitu. Itu apa karena kamu punya problem masalah yang besar gitu atau kecil-kecil tapi numpuk terus akhirnya itu mungkin salah satu bagian daripada keberanian untuk mengungkapkan apa yang terpendam. Iya. Anak muda sekali. Ini anak muda sekali gitu. Nggak, maksudnya gini loh. Ini kan bisa menjadi satu contoh bahwa sekarang ini kan terlalu banyak mungkin karena sosial media juga ya. Terlalu banyak yang kita lihat yang dulu jarang kita lihat. Ya, misalnya saat orang misalnya kekerasan gitu ya, terus kemudian bullying kayak gitu-gitu. Ini kita bicara itu. Saya tidak bicara yang penyakit negatif atau apa, tetapi bagaimana kita menyembuhkan hati-hati yang kamu bilang, hati-hati yang luka. Hati-hati yang luka itu bisa di-cure, bisa kalau kamu itu menyendiri terus dengar musik terus dikeluarkan walaupun tanpa ada orang di luar gitu loh. Nah itu bagaimana kamu mengencourage tuh mereka itu bahwa don't worry, nggak usah khawatir gitu loh. Nah itu yang saya bilang, nggak semua orang punya keberanian untuk bercerita. Walaupun dia dalam hal menulis sendiri di buku sendiri, diary-nya gitu. Iya, nggak semua. Makanya bagi saya itu bentuk hipnoterapinya. Kalau misalnya kita sulit untuk bercerita kepada orang lain, takutnya nggak enak nanti dia cerita ke orang lain, image kita mungkin jadi jelek, gitu, apa segala macam. Coba mulai dengan menulis. Kalau bagi saya itu. Mulai dengan menulis. Coba mulai. Apa yang dirasakan setelah menulis? Iya, coba mulai dengan menulis karena sesuatu yang terlalu lama kita pendam, satu waktu dia pasti harus menemukan jalan untuk keluar. Kalau dia nggak keluar? Kalau dia nggak keluar bagaimana? Nggak bisa keluar masa? Nggak keluar dan nggak bisa keluar. Apa ya? Semacam ada sesuatu yang nggak tuntas di kita. Dan itu dia seperti membuat kita menjadi buntu dalam beberapa hal. Misalnya kita menemukan suatu hal yang mungkin agak bertentangan dengan apa yang kita alami. Buntunya kita jadi nggak bisa mikir karena saya lagi kayak gini. Atau malah kita jadi aneh ya? Jadi aneh. Bisa jadi. Jadi aneh-aneh yang suka kita lihat. Misalnya orang kalau misalnya let's say dalam hubungan lah gitu. Kalau dia mendapat satu trauma di masa lalu, kalau dia tetap menutup diri dengan trauma yang ada, mungkin nggak akan pernah ada orang yang hadir lagi dalam hidupnya gitu. Jadi terlalu menutup diri dengan, padahal nggak semua orang juga datang membawa luka gitu.
Jadi sebenarnya karena gini, karena belakangan ini kan kita kalau bicara dengan anak-anak muda, itu selalu bilang, aduh gue lagi kena mental nih. Iya. Very easy cuman bilang begitu aja bilang kena mental. Kadang-kadang saya lihat emang ada apa, terus cerita, oh gitu aja kok kena mental gitu, ngerti nggak? Betul. Jadi bagi betul. saya tuh generasi yang sudah di atas kalian banyak gitu ya, merasa itu mah nggak ada apa-apanya Nggak ada apa-apanya, iya, betul. Dulu kan gue lebih parah lagi gitu. Yang paling tren lah sekarang itu di sekolah aja deh. Kita dijewer dikit aja banyak anak-anak pulang lapor orang tua, tadi saya dijewer guru di sekolah. Padahal dulu, aduh. Bukan dijewer lagi, plak gitu. Ya tapi kalau dulu kan jarang fisik ya. Cuman misalnya kayak saya kena kok waktu itu. Saya kan sekolah Katolik. Jadi itu rok itu harus di bawah lutut. Iya. Ya namanya juga lagi ngetren, masa iya sih. Jadi rada-rada dikit lah, pas lutut. Sama susternya ditarik gitu. Truk. Karena di sini itu masih di bawah lutut. Jadi waktu ditarik ya zoomnya kan pasti di bawah lutut. Pulang ngadu? Enggak. Cuman paling tambah diomelin. Iya, kalau kita ngadu kita tambah diomelin. Jadi beda dengan sekarang. Jadi mesti ngaku dulu, Mam, tadi dapat hukuman. Karena jadi salah sayanya di mana? Iya. Kenapa? Ini roknya kependekan tuh kan Mami udah bilang. Itu kependekan pasti dimarahin. Betul. Jadi akhirnya dengan kita yang mengaku langsung begitu, orang tuh yang tadinya marah jadi setengah marah. Akhirnya dia ngesumin segini. Kamu mau ngesum? Kan enggak ngesum, apa malah jahit? Kan enggak. Jadi, nah sekarang sekecil itu aja dibilangin kena mental. Iya. Betul. Seberapa parah anak-anak muda sekarang melihat satu problema, satu permasalahan. Makanya mentalnya juga harus dilatih. Nggak semudah itu juga. Makanya mungkin salah satu faktor yang paling penting parentingnya kali ya. Parenting. Iya, parenting artinya dari sejak anak usia golden age-nya lah, sudah harus mulai dididik bahwasanya pada waktu dia besar nanti ya dia harus dilatih dari sejak kecil, kayak misalnya dengan waktu dia masih main, terus main sama teman, rebutan mainan, apa segala macam, harus dilatih. Bahwasanya nggak semua yang kita ingin itu dalam kehidupan itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bagaimana ya kalau kamu bicara misalnya di daerah-daerah, mungkin itu ada satu kesempatan besar. Karena kan dari akses digital, akses HP itu kan mungkin orang tua punya satu, anaknya kalau orang tua berbaik hati, kasih apresiasi, dia kasih pinjam, kalau enggak. Jadi kan anak-anak masih bisa bermain di luar. Masih terbatas lah ya. Tapi kalau di kota besar kayak gini mudah sekali. Makanya penting untuk literasi itu tidak hanya literasi ini saja, tapi literasi digital juga penting. Kita ada dalam satu kelimpahan akses informasi yang melimpah, tapi dalam kita punya kemampuan untuk menyaring itu, kalau tidak dibatasi bahaya juga. Sedikit sekali. Iya. Jadi stuck di kepala. Iya, stuck di kepala. Informasinya terlalu banyak dan terlalu gampang diakses. Bagaimana kita memilah-milah? Tapi kalau tidak dibekali dengan nalar kritis yang baik, gampang juga akhirnya orang baru dengar dikit aja mungkin mentalnya aduh saya gini lagi. Sekarang kenyataannya begitu. Iya. Padahal nggak begitu juga. Kita tiap hari mungkin lihat potongan-potongan reels, lihat potongan-potongan video di TikTok. Aduh relate banget lagi. Padahal nggak semua juga seperti itu. Kita melihat yang kayak gini, aduh sedih banget, aduh ini banget, aduh kayak mirip saya lagi, aduh. Padahal mungkin yang di-share di situ cuman kejadiannya saja, tapi tidak di-share juga bagaimana cara orang itu bangkit, bagaimana segala macam. Sebelumnya seperti apa. Nah, waktu kamu bilang kamu aktif di sosial media, platform apa yang kamu punya di pikiran? Saya akan membuat karya-karya saya. Seperti menulis ini atau menulis. Misalnya dari pesan saya yang ingin saya bagi di 2 buku inilah misalnya. Semua orang pasti mau merasakan luka dalam hidup, pasti, apapun itu bentuknya. Kita pasti punya luka, karena luka dan kecewa itu sesuatu yang pasti akan kita rasakan. Ini masalah luka batin ya. Apapun itu bentuknya. Luka itu pasti, dan perasaan sedih, kecewa itu manusiawi kok. Orang mau nangis bebas, itu masih manusiawi kok. Tapi bagaimana caranya kita untuk bangkit? Itu PR-nya. Untuk cara pandang kita untuk melihat bahwa masalah dalam hidup itu tidak membuat kita menjadikan itu sebagai cara buntu, tapi kita bisa bangkit. Kita menemukan makna yang positif. Bagaimana caranya kita kuat untuk bertahan?
bukan untuk menyerah. Dari kelanjutan 2 buku ini saya punya sementara merancang buku ketiga saya. Nah, Juga judulnya, dalam bentuk puisi. judulnya Lika Liku Luka. Jadi ibaratnya yang pertama ini Usai sebelum iya, mulai. ini ibaratnya penuh masalah lah semuanya gitu. Penuh Jadi masalah. itu problemnya tuh. Ya di situ. problemnya ada di sini. Ibaratnya yang manis-manis dulu nih. Di sini nih ada 2, ada yang kayak bagaimana orang memulai janji, bagaimana orang berkomitmen. Nah, terus Kemudian mulai kita rapuh-rapuh dikit lah, Terus dampaknya tuh ada sana. Ah. Dampaknya ada di lukanya. Luka tanpa nama. Bagaimana ada orang yang sudah pergi meninggalkan kita, tapi luka yang dia titipkan Masih masih tetap. ada. Iya. Makanya saya bilang luka tanpa nama. Orangnya udah nggak ada, tapi lukanya masih ada di sini gitu. Nah, buku ketiga saya judulnya Lika Liku Luka. Bagaimana berbagai macam bentuk luka yang kita alami, tapi kita bisa menari di atas luka itu. Artinya kita bisa bangkit terus melihat dengan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru. Bahasanya saya akan berterima kasih kepada luka itu. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak akan tahu bagaimana caranya bangkit.